Apa harapan dan pesan Pak Yai untuk seluruh masyarakat Batang terkait demokrasi? Harapan saya yang pertama kepada masyarakat, meskipun kita tahu hari ini situasi politik, situasi demokrasi belum sesuai dengan yang kita cita-citakan, akan tetapi saya mengajak kita jangan putus asa. Kita tetap harus punya keyakinan bahwa masa-masa yang lebih baik ke depan itu pasti bisa kita raih. Tapi dengan catatan ya kita mulai dari diri kita sendiri, dari warga masyarakat untuk tidak segan-segan mengatakan no money politik misalnya. Dari Batang, suara lantang, podcast kita penuh bintang. Ngobrol santai, tapi nancep, jaga negeri biar tetap cap. Ngodekas, podcast KPU bikin semangat. Ngodekas. Halo Sobat Ngodekes, kembali lagi di Ngodekes, ngobrolin demokrasi di podcast KPU Kabupaten Batang. Tempat kita ngobrol santai tapi bermakna banget tentang demokrasi, kepemiluan, dan nilai-nilai kebangsaan. Di episode ini kita akan mengulik sesuatu yang istimewa, sebuah organisasi besar yang telah mewarnai perjalanan bangsa ini sejak sebelum Indonesia merdeka, dan yang tak pernah lelah berkhidmat untuk negeri, dari pesantren, masyarakat, hingga ruang demokrasi. Tema kita hari ini, NU dan Hikmat Kebangsaan dalam Demokrasi. Bersama saya, Diah Rahmawati, sudah hadir narasumber spesial kita, Ketua PCNU Kabupaten Batang, Bapak Kiai Haji Ahmad Munir Malik, SAG MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah baik. Kita perkenalan dulu nih Pak Yai, biar Sobat Ngodekes lebih dekat. Mohon diceritakan sekilas tentang siapa Pak Yai Munir ini, bagaimana perjalanan di NU dan sebagainya. Monggo Bapak. Iya Mbak, saya Ahmad Munir Malik. Untuk perjalanan di NU, saya mulai berkenalan sejak masih remaja Mbak. Jadi di NU itu ada badan otonom yang berbasis usia, kayak usia pelajar gitu, kemudian pemuda dan orang tua. Nah yang saat usia pelajar itu saya mulai berkenalan, berkhidmat, yaitu di IPNU. Tahun 97 di Bawang, saya bersama teman-teman menghidupkan organisasi pelajar NU saat itu, dan saya pernah menjadi ketua pimpinan cabang IPNU Kabupaten Batang tahun 2001 sampai 2003. Itu mulai berinteraksi dengan teman-teman di Kabupaten Batang, teman muda NU, hingga kemudian terus setelah selesai di IPNU, saya di GP Ansor, pernah menjadi ketua PAGP Ansor Bawang, kemudian di saat Mas Ehwan yang di KPU itu juga menjadi ketua PC GP Ansor, saya ikuti jajaran pengurus harian. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2013 saya diberi amanat menjadi ketua Lazisno PCNU Batang. Saat ketua PCNU dijabat Pak Haji Taufik sampai 2018. Nah, kemudian berlanjut khidmat saya 2018 sampai 2023 menjadi sekretaris PCNU Batang, dan 2024 1 tahun yang lalu saya diberi amanat menjadi ketua PCNU Batang. Jadi ya sudah lumayan lah, meskipun ya mungkin belum banyak yang bisa saya lakukan, tapi paling tidak saya di NU sudah sejak kecil lah, karena memang keluarga dari keluarga. Baik Pak Yai, kita lanjut masuk ke topik kita hari ini ya, tentang NU di Batang. Apa dan bagaimana kiprahnya terutama dalam kehidupan sosial dan kebangsaan? Nahdlatul Ulama dalam hal ini di Batang, kami di pengurus cabang Nahdlatul Ulama melaksanakan khidmat kita
tentunya berdasarkan rambu-rambu organisasi yang sudah digariskan melalui muktamar. Dan secara garis besar NU punya 5 bidang garapan, ada bidang keagamaan, kemudian bidang pendidikan, politik hukum, kemudian ekonomi dan sosial. Nah, dari 5 itu alhamdulillah masing-masing sudah teman-teman di pengurusan dan kami di pengurus cabang yang membawahi 15 MBC di Kabupaten Batang, dan ada tidak kurang dari 273 pengurus ranting se-Kabupaten Batang beserta seluruh banomnya. Badan otonom itu ada yang ibu-ibu muslimat, ada Fatayat, kemudian GP Ansor, Ibnu PPNU dan yang lainnya. Nah, di bidang keagamaan antara lain kita menjaga tradisi amalia, tradisi keagamaan yang ada di masyarakat. Di samping juga ada tradisi yang khas NU yaitu Bahsul Masail. Ini yang mungkin tidak ada di organisasi Islam yang lain. Itu bagian dari kewajiban kita untuk merawat tradisi keilmuan. Kemudian di pendidikan kita ada pendidikan yang non formal, ada pondok pesantren, ada madrasah diniyah, ada TPQ, kemudian yang formal di bawah Ma'arif, ada mulai dari SMA, MA, SMK, kemudian MTS, SMP, MI, PAUD, RA, itu juga semuanya di bawah naungan Jamiah kita. Itu bidang pendidikan. Kemudian di bidang ekonomi meskipun belum banyak, tapi beberapa teman-teman di MBC dan kita di cabang juga terus mengupayakan bagaimana bisa mengembangkan ekonomi keumatan melalui Jamiah ini. Kalau bidang sosial saya kira sudah tidak ditanya lagi, karena itu memang bagian porsi terbesar kita. Mungkin itu sekilas kiprah kita, dan tentunya kiprah ini sesuai dengan jenjang yang ada. Kita di tingkat cabang mengawal pergerakan pengurus di tingkat MBC kecamatan, kemudian MBC mengawal pengurus di tingkat ranting. Ya. Baik, kalau bicara tentang demokrasi nih Pak Yai, banyak orang mengaitkan dengan sistem politik, suara dan pemilu. Tapi dalam pandangan NU sendiri, bagaimana nilai-nilai demokrasi itu ditempatkan? Apakah demokrasi bisa sejalan dengan nilai-nilai keislaman yang dijunjung NU? Demokrasi kalau kita lihat dari nilai-nilainya, sebenarnya ini tentunya sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam agama Islam. Ada prinsip-prinsip seperti musyawarah, di Quran juga banyak disebutkan, ada ayat wasyawirhum bil amr. Allah memerintahkan kita ketika punya persoalan itu silahkan dimusyawarahkan. Bahkan ada hadis riwayat Tirmidzi yang menyatakan mengomentari tentang Kanjeng Nabi, ya, Nabi Muhammad. Kata hadis itu dinyatakan tidak ada orang yang sebanyak Nabi Muhammad dalam hal bermusyawarah dengan para sahabatnya. Ini artinya Nabi Muhammad yang memang menjadi prototipe ideal kehidupan manusia yang ditunjuk Allah menjadi teladan ini, memberi contoh bahwa dalam berbagai hal kita sebaiknya bermusyawarah, dan ini kan bagian dari nilai yang ada di demokrasi. Kemudian ada tanggung jawab, ada kedaulatan, dan ada keadilan. Saya kira itu tetap sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam agama Islam. Nah, terkait demokrasi saya kira ini pilihan ya, karena seperti kita tahu banyak negara itu memilih model atau bentuknya, kan ada yang model demokrasi, ada yang model kerajaan gitu kan. Dan alhamdulillah di negara kita itu para founding fathers kita memilih demokrasi Pancasila sebagai bentuk negara kita dalam mewujudkan kepemimpinan. Nah, ini yang paling penting. Saya ingin menyebutkan dalam hal ini di NU terkait kepemimpinan, Mbak. Karena demokrasi ini kan goalnya kan menghasilkan pemimpin gitu. Ada kaidah fiqhiyah yang menyatakan tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi ini kaidah fiqhiyah yang kalau diterapkan sebenarnya luar biasa.
kebijakan atau tindakan seorang pemimpin itu terhadap rakyatnya harus berorientasi, harus bertujuan kepada kemaslahatan rakyatnya. Nah, ini sebenarnya prinsip yang mungkin hari ini ya sebagian sudah ada yang bisa melaksanakan, sebagian mungkin belum. Nah, harapannya demokrasi yang ada di kita ini bisa menghasilkan pemimpin yang tadi, yang punya orientasi ketika membuat kebijakan itu orientasinya kepada kemaslahatan umat. Gitu kira-kira, Pak. Nah, kalau kita lihat di lapangan nih Pak, pemahaman tentang demokrasi di masyarakat itu sebagian masih terbatas partisipasi ikut-ikutan. Ya. Menurut Bapak, apa tantangan dalam mengajak umat untuk aktif berpartisipasi agar memilih dengan niat ibadah dan tanggung jawab kebangsaan? Dan bagaimana NU mengatasi tantangan tersebut? Di era sekarang dan mungkin beberapa periode pemilu yang terakhir, kalau boleh saya catat mungkin sejak pemilu 2004, kita punya kita menghadapi situasi yang menurut saya pribadi ini nggak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan sebenarnya. Jadi kan kita pernah mengalami perubahan sistem demokrasi yang itu di amandemen ya, mulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden yang dulu melalui perwakilan dipilih oleh MPR dan itu kemudian di breakdown sampai kepada gubernur, bupati. Tapi dengan amandemen itu kemudian mulai tahun 2004 dengan pilihan langsung. Pilihan langsung ini saya ingat kok dari pemilu ke pemilu gitu. Dan ternyata harapan saya pribadi terutama pemilihan langsung yang harapannya itu benar-benar melibatkan rakyat secara langsung untuk memilih siapa pemimpin yang terbaik, tapi faktanya yang kemudian menjadi pertimbangan orang memilih itu bukan lagi kapabilitas dari seorang calon, tapi yang dipilih adalah tas-tas yang lain gitu. Ada demokrasi transaksional. Ini menurut saya tantangan yang sampai hari ini masih menjadi tantangan berat kita, dan saya kan sering mikir Mbak, ini sebenarnya bagaimana mengubahnya, bagaimana menghentikannya. Di satu sisi mungkin seperti pihak KPU itu kan berharap keterlibatan pemilih dan kesadaran warga, kesadaran masyarakat dalam memilih itu semakin meningkat seperti itu. Tapi di sisi lain ada sistem yang sudah terjadi seperti ini, yang kadar transaksionalnya itu tidak surut, tapi semakin kesini semakin naik tarifnya, kira-kira kan gitu. Menurut saya tantangannya itu, bagaimana kita bisa mengubah model pemilihan yang transaksional ini, kedaulatannya, karena transaksional itu kemudian kedaulatan yang harusnya menjadi kedaulatan rakyat bergeser menjadi kedaulatan uang, kira-kira begitu atau materi. Ini tantangan, Mbak. Jadi nanti pertanyaannya kan bagaimana menghadapi tantangan seperti ini. Kalau harus memulai menurut saya, dan ini tidak mudah, yang bisa mengubah itu justru orang-orang yang ada di depan, para tokoh-tokoh politik tentunya. Karena kalau saya pribadi berpendapat, rakyat, warga masyarakat itu sebenarnya manut saja. Wong nang ngisor ke manut sing nang dhuwur. Kalau yang di atas itu mampu menciptakan demokrasi yang tidak transaksional, ya insya Allah rakyat akhirnya memilih itu benar-benar yang terbaik. Tapi saya juga membayangkan tidak mudah juga, karena yang di depan ini kan berkompetisi. Nah, namanya kompetisi itu kan apapun dilakukan gitu kan, agar bisa menjadi pemenang. Mungkin seperti itu, Pak. Situasi tantangannya, Pak. Baik, Pak Yai. Saat ini KPU terus gencar menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan pemilih, terutama pada pemilih pemula. Kiranya apakah ada ide atau gagasan yang berkenan Bapak sarankan agar pendidikan politik bisa benar-benar sampai ke masyarakat?
Kalau ide saya, kalau ke depan ada sosialisasi untuk pemilih pemula, mungkin ada baiknya kalau kita punya, misalnya di Batang ya, di Batang ada, tapi ini susah juga, ada pemimpin yang dia misalnya duduk menjadi pemimpin itu bukan karena uang. Misalnya ada kepala desa yang bebas money politik, itu kan ada. Saya kira itu biar apa ya, biar anak-anak muda itu, karena mereka kritis, mereka pasti, jangan dikira mereka nggak melihat situasi, mereka nggak mengkritisi keadaan. Nah, biar mereka tahu bahwa di tengah situasi kondisi perpolitikan yang seperti ini yang belum sesuai dengan harapan, sebenarnya ada loh para beberapa pemimpin yang dia lahir bukan karena uang. Di Batang kan ada, kita tahu ada beberapa kepala desa, meskipun apa ya, yang dituju adalah pemilu misalnya DPR, presiden, bupati, wakil, tapi menghadirkan kepala desa sebagai pemimpin hasil dari pemilihan yang non transaksional menurut saya penting, karena biar muncul harapan lah, oh sebenarnya bisa kok kita itu mendudukan pemimpin tanpa ada iming-iming materi kira-kira. Kalau saya idenya itu, tapi kalau sosialisasinya monoton, nggak ada, anak-anak itu kan senang kalau ada figur yang kemudian menarik mereka. Saya kira itu akan menjadi beda dibandingkan misalnya kita hanya menyampaikan saja secara normatif, itu biasanya menjenuhkan juga. Mungkin itu dalam rangka tadi yang tantangan saya itu kan transaksional. Tapi kan sebenarnya ada pemimpin yang dihasilkan dari politik non transaksional. Baik Pak Yai, sebelum kita tutup, pertanyaan terakhir nih, apa harapan dan pesan Pak Yai untuk seluruh masyarakat Batang terkait demokrasi? Harapan saya yang pertama kepada masyarakat, meskipun kita tahu hari ini situasi politik, situasi demokrasi belum sesuai dengan yang kita cita-citakan, akan tetapi saya mengajak kita jangan putus asa. Kita tetap harus punya keyakinan bahwa masa-masa yang lebih baik ke depan itu pasti bisa kita raih. Tapi dengan catatan ya kita mulai dari diri kita sendiri, dari warga masyarakat, untuk tidak segan-segan mengatakan no money politik misalnya seperti itu. Akan tetapi ini juga harus diimbangi dengan kemauan politik dari para tokoh-tokoh kita untuk mencoba mengubah situasi. Jadi dua arah ini tidak bisa salah satu saja yang melakukan perubahan, tapi kalau dua arah ini yang di bawah masyarakat, kita melalui media-media yang ada, ya, seperti kami di NU kan banyak media, ada pengajian dan sebagainya, itu kita manfaatkan untuk memberikan pencerahan, kemudian di tingkat atasnya para politisi kita, para pemimpin kita juga bagaimana berpikir untuk arah yang lebih baik ke depan. Mungkin harapannya begitu, Mbak. Baik, Sobat Ngetegas, itu tadi obrolan inspiratif banget bersama Ketua PCNU Kabupaten Batang, Bapak Kiai Haji Ahmad Munir Malik, tentang NU dan hikmat kebangsaan dalam demokrasi. Kita belajar bahwa demokrasi bukan hanya urusan politik, tapi juga tentang cinta tanah air. Terima kasih banyak Pak Yai sudah hadir dan berbagi. Semoga sinergi antara KPU dan NU terus membawa manfaat untuk masyarakat Batang dan Indonesia. Terima kasih juga kepada Sobat Ngetekes yang terus mendukung acara ini. Sobat Ngetekes, saya Diah Rahmawati. Jangan lupa ikuti terus episode seru Ngetekes berikutnya. Ngetekes, podcastnya KPU Kabupaten Batang, bikin kamu melek demokrasi. Bikin semangat, Ngodekas, Ngodekas, melek demokrasi makin lekat.